Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang merupakan sumber sukacita bagi kami, sumber kekuatan, dan sumber kesegaran baru bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari kami yang tidak mudah. Kami Tuhan mau menyerahkan diri kami ke dalam hadirat-Mu. Karena ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh beroleh kesegaran dan kekuatan baru dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Ratapan 5 ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, setiap kita pasti pernah mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Mungkin bukan hanya pernah, tapi pada saat ini saudaraku, mungkin kita mengalami pergumulan yang berat. Ada yang bergumul karena duka cita, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, yang dicintai, sehingga begitu terbeban di dalam kehidupannya. Ada yang bergumul karena masalah keuangan, krisis ekonomi. Ada yang bergumul karena kehilangan pekerjaan. Ada yang bergumul karena penurunan pendapatan. Ada yang bergumul karena anak-anak. Ada yang bergumul dalam memilih tempat kuliah yang belum dapat pada saat ini. Banyak lagi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan pada saat ini, kita melihat bagaimana begitu menderitanya bangsa Israel, sehingga mereka harus meratap kepada Tuhan dan merintih kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, saudaraku. Apa yang menyebabkan mereka bergumul dan menderita di dalam kehidupan mereka? Mereka bergumul dan menderita karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Bayangkan saudaraku, 70 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi waktu yang sangat lama dalam mengalami pergumulan, saudaraku. Mereka pada saat itu, saudaraku, mereka dibuang ke Babel, bait suci mereka dihancurkan, mereka mengalami penderitaan dalam hal perekonomian, mereka meminta-minta, mereka mengemis, mereka juga mendapatkan penghinaan di dalam kehidupan mereka, dan banyak lagi saudaraku pergumulan dan penderitaan mereka yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Saudaraku, karena penderitaan itu mereka merintih dan bermohon kepada Tuhan dengan mengatakan kepada Tuhan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, dan baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Saudaraku, mereka dalam pergumulan itu mereka menyadari bahwasanya penderitaan yang mereka rasakan adalah karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka. Dan hanya di dalam Tuhanlah mereka mendapatkan segala berkat-berkat yang berkelimpahan. Karena itu mereka memohon kepada Tuhan supaya membawa dan memperbaharui mereka, supaya hari-hari mereka yang seperti dahulu kala yang penuh dengan berkat, mereka alami lagi dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini mereka menyadari hanya dalam Tuhanlah pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, dari nars ini kita belajar bahwasanya pemulihan sejati itu hanya ada dari Allah saja. Dalam hal terberat sekalipun, Allah akan bersama-sama dengan kita di setiap kesempatan dan waktu dan perjalanan hidup kita yang masih diberikan Tuhan dalam hidup kita. Hanya bersama-sama dengan Allah ada berkat, ada kehidupan, ada sukacita, ada kekuatan baru, agar kita bisa berjuang di tengah-tengah keadaan kita yang sulit pada saat ini. Kita percaya Tuhanlah sumber pemulihan yang sejati. Ialah Allah yang akan membawa kita kepada berkat-berkat yang tidak berkesudahan.
Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah firman-Mu mengajarkan kepada kami, ketika kami tidak taat dan tidak setia kepadamu, ada penderitaan, ada pergumulan, ada beban yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tapi ketika kami datang kepadamu, kami memperoleh kekuatan baru. Engkau adalah sumber pemulihan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Karena itu, biarlah kami boleh setia dan taat kepadamu, supaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami boleh beroleh kekuatan, kami boleh beroleh sukacita dan pengharapan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.